Halo teman-teman, balik lagi bersama Kak Dehan. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat ya dan jangan lupa bahagia. Hari ini Kak Dehan mau ngajarin sesuatu sama teman-teman. Kira-kira apa ya yang kita pelajari hari ini? Oh iya, yang kita pelajari hari ini adalah pola dasar kalimat untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum, dan juga kalimat inti untuk pemahaman baca dan menulis. Itu yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian goalsnya apa sih yang akan kita capai? Nah, jadi ada 3 goals yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini. Pertama, teman-teman akan memahami bagaimana pola dasar kalimat. Nah, selain memahami pola dasar kalimat, teman-teman juga diharapkan dapat memahami bagaimana caranya menemukan kalimat inti dalam sebuah kalimat. Dan yang terakhir, teman-teman bakalan belajar trik cepat. Bagaimana sih caranya menjawab soal dengan trik eliminasi. Oke teman-teman, hari ini kakak masuk ke pola dasar kalimat. Untuk pola dasar kalimat, kita perlu tahu kalimat itu ada yang namanya berbentuk S ditambah T, subjek ditambah dengan predikat. Nah, kalau pola kalimat tentu ada objek pun lengkap. Tapi kita nggak bahas itu dulu. Di sini kita bahasnya cuma si SP aja. Nah, ini ya rumusnya untuk pola dasar kalimat. Nah, sekarang kakak coba masuk ke satu contoh soal. Sini. Kita akan masuk ke contoh soal. Sebelum kakak masuk ke contoh soal, teman-teman wajib mengingat kembali apa sih rumusnya pola dasar kalimat dan apa aja yang ada di dalam pola dasar kalimat tersebut. Oke, kita coba tuliskan kalimat soal. Ini contoh soal. Memori yang muncul akibat efek protus ini, salah tulis lagi. Efek protus ini sangat kuat sehingga titik. Nah, pertanyaannya adalah kalimat mana yang memiliki pola dasar yang sama dengan kalimat nomor 6. Nah, di sini sebelum kita menentukan kalimat mana yang pola dasarnya sama, kita perlu tahu dulu pola dasar dari kalimat ini apa sih sebenarnya. Nah, cara untuk menentukan pola dasar kalimat, kita perlu baca kalimatnya aja, tapi nggak usah lama-lama. Coba kita eliminasi. Yang pertama itu memori. Memori ini masuk apa teman-teman? Subjek kah, predikat kah, atau justru objek? Beda. Salah. Yang benar itu memori adalah subjek. Kenapa? Karena memori itu berada, karena kata memori itu ada di awal kalimat dan itu masuk ke kata nominal. Yang dimana di sini kan ada penjelas yang muncul akibat sampai ke sini. Nah, ini kita abaikan. Kita eliminasi
di sini. Nah, terus di sini ada kata ini. Terus lanjut ke sangat kuat. Ada yang tahu nggak kata-kata sangat kuat itu masuk kemana? Subjek. Oke. Sangat kuat di sini itu berfungsi sebagai predikat. Karena ini dalam bentuk frasa. Nah, sehingga dari sehingga dan seterusnya ini masuk ke lengkap ke belakang karena dia ada penjelas. Konjungsi itu wajib kita tambahkan. Jadi untuk pola dasar kalimat dari si kalimat nomor 6 ini adalah S dan P. Subjek ditambah predikat. Kalimatnya adalah memori sangat kuat. Nah, sekarang kita lihat setiap opsi jawaban yang ada. Untuk opsi A. Opsi A itu bunga menangis semalaman karena kekasihnya memutuskannya tanpa alasan yang jelas. Nah, mari kita telisik pola dasar kalimat dari jawaban A. Nah, bunga ini kan nama orang ya. Kalau nama orang berarti kita mendapatkan si bunga sebagai subjek. Nah, kemudian di sini ada kata menangis. Kira-kira menangis ini kata kerja atau bukan? Kata kerja ya, kata kerja aktif transitif. Otomatis dia akan jadi predikat. Nah, kata semalaman itu masuk ke pelengkap. Jadi karena kita sudah menemukan yang namanya subjek, predikat, lengkap, otomatis pola kalimatnya adalah S, P, L. Pola dasarnya S dan P. Makanya jawabannya A. Karena kita bisa lihat bunga menangis. Bunga menangis itu sudah masuk ke dalam subjek dan predikat. Oke teman-teman, mungkin kakak akan lanjut ke soal berikutnya. Tapi sebelum itu, kakak mau tanya nih ke teman-teman yang ada di sini. Udah paham belum sama jawaban soalnya? Sudah tahu belum trik menjawabnya? Oke, kakak lanjut ya. Nah, sembari kakak menghapus papan tulis, teman-teman coba ingat lagi jawaban soal tadi dan trik yang sudah kakak ajarkan. Sekarang kita masuk ke kalimat inti. Kita masuk ke kalimat inti. Teman-teman tahu nggak kalimat inti itu apa? Kalimat inti itu ibarat tulang. Kita yang manusia itu punya tulang, punya lemak. Tentu untuk menentukan inti kalimat, kita perlu membuang yang namanya lemak. Lemaknya perlu dibuang. Lemaknya apa aja? Keterangan, dan juga konjungsi. Dua di antaranya keterangan sama konjungsi. Itu yang jadi lemak kalimatnya. Nah, keterangan ini apa aja kira-kira? Coba kita lihat. Biasanya keterangan itu ditandai dengan kata depan. Mulai dari kata di, pada, dengan,
dan seterusnya. Kalau konjungsi bisa walaupun, bisa oleh karena itu, dan seterusnya. Oke, sampai sini teman-teman paham ya bagaimana caranya menentukan inti kalimat. Jadi, untuk menentukan inti kalimat, kita perlu membuang lemak ini. Lemak-lemak ini perlu dibuang untuk menemukan si kalimat inti. Nah, dari teman-teman gimana nih? Masih ada yang perlu ditanyain nggak tentang kalimat inti? Kalimat inti itu apa? Kalimat inti itu kalau kakak ingat-ingat kira-kira seperti kalimat singkat yang menjelaskan inti dari keseluruhan kalimat. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalimat inti polanya itu harus ST. Sedangkan inti kalimat boleh ST, boleh juga dalam bentuk PS atau yang kita sebut inverse kalimat. Oke, sebelum kalau menulis, teman-teman silahkan pahami lebih dalam terkait dengan cara menentukan kalimat inti yang kakak jelasin sebelumnya. Ini keyakinan bahwa lipstick adalah produk khusus titik-titik disebabkan oleh konstruksi sosial dan strategi pemasaran. Titik. Oke. Teman-teman coba perhatikan soal ini. Nah, di sini ada kalimat yang berbunyi seperti ini. Kini, keyakinan bahwa lipstik adalah produk khusus titik-titik disebabkan oleh konstruksi sosial dan strategi pemasaran titik-titik. Pertanyaannya adalah kalimat manakah yang tepat sebagai kalimat apa ya? Sebagai kalimat inti nomor 7. Oke, teman-teman, caranya masih sama seperti tadi. Untuk menentukan kalimat inti, kita perlu identifikasi dulu kata kini itu keterangan atau bukan? Iya, keterangan waktu. Keterangan waktu. Kemudian kita akan masuk ke keyakinan. Nah, keyakinan ini apa dia kira teman-teman? Subjek, predikat, objek atau pelengkap? Oh, nggak tahu ya? Nah, teman-teman, keyakinan itu kalau kita ada keterangan di depan, itu udah masuk ke dalam subjek. Nah, dari kata bahwa dan seterusnya, apa itu? Ini juga termasuk konjungsi. Nah, sekarang kita masuk ke disebabkan
disebabkan ini kata kerja pasif atau bukan? Iya. Kalau kata kerja pasif bisa masuk predikat nggak? Kayak gini, menurut teman-teman? Oke, bisa ya. Dan jawaban teman-teman benar. Disebabkan bisa masuk ke predikat. Nah, disebabkan oleh. Nah, jadi sini ada lagi nih. Sampai ke sini oleh konstruksi sosial dan strategi pemasaran. Nah, untuk memasukkannya ke dalam kalimat inti, kita ambil dua. Kita ambil kata konstruksi dan juga kata strategi. Kenapa kita ambil konstruksi dan strategi? Karena konstruksi sosial, kata sosialnya itu sudah menjelaskan kata di depannya. Kata pemasaran itu menjelaskan strategi. Jadi untuk kalimat intinya adalah ini. Keyakinan disebabkan konstruksi dan strategi. Apa jawabannya teman-teman? Jawabannya kalau lihat di soal apa ya? Yang mana ya jawabannya? Oh iya, hampir lupa. Olehnya juga masuk. Di sini aja nggak bikinnya. Disebabkan oleh. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Untuk menentukannya? Dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, baik ya teman-teman ya. Oke, sebelum kakak tutup, kakak mau simpulkan materi kita hari ini. Jadi, pertama dalam pola dasar kalimat, teman-teman perlu ingat lagi, pola dasar kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat sebagai bagian yang wajib ada dalam sebuah pola dasar kalimat. Objek dan pelengkap itu adalah tambahan yang memang wajib ada juga, tapi bukan untuk pola dasar kalimat, tapi untuk pola kalimat. Kemudian teman-teman, untuk menentukan pola dasar kalimat, kita wajib mengeliminasi hal-hal yang memang tidak masuk ke dalam rumus pola dasar kalimat, mulai dari keterangan, konjungsi, dan sebagainya. Nah, yang kedua, kalimat inti. Nah, kalimat inti itu pada dasarnya adalah kalimat singkat yang menjelaskan tentang inti kalimat, tentang inti dari keseluruhan kalimat. Yang dimana untuk rumusnya, untuk menentukan kalimat inti, kita masih menggunakan pola SP, subjek dan predikat, sama seperti menentukan pola dasar kalimat. Dan kita juga harus mengeliminasi lemak-lemak kalimat yang tidak diperlukan dalam penentuan kalimat inti. Nah, kalimat inti dan inti kalimat itu sebenarnya sama, bedanya cuma di polanya aja. Kalau kalimat inti polanya wajib SP, dan untuk inti kalimat polanya boleh PS atau inverse. SP bisa, PS bisa. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk kelas kakak hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kakak sampaikan dan jangan lupa belajar di rumah. Oke teman-teman, kakak tutup ya dengan mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Dadah. Terima
kasih.